Dajjal tidak akan muncul sebelum kedatangan Imam Mahdi. Dalam berbagai hadis, Rasulullah menceritakan sosok Imam Mahdi yang berasal dari keturunannya. Bila tidak tersisa dari dunia kecuali 1 hari, tentu Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga Allah utus padanya seorang lelaki dariku atau dari keluargaku. Namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ia memenuhi bumi dengan keadilan. Sesuai dengan sabda Rasulullah, maka Imam Mahdi bernama Muhammad atau Ahmad dengan ayah bernama Abdullah. Sifat fisik Imam Mahdi seperti hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Tersingkap rambutnya dari arah kepala bagian depan atau dahinya lebar. Hidungnya mancung, ujungnya tajam, bagian tengahnya agak naik. Secara sederhana, bisa disimpulkan bahwa hidung Imam Mahdi tidak pesek. Imam Mahdi akan hidup dan memimpin dunia selama 7 atau 9 tahun. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Selama masa kepemimpinan Imam Mahdi, maka kaum muslimin akan hidup dengan bertabur nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan Imam Mahdi pada dasarnya akan mempersatukan kaum muslimin yang terpecah dan berkelompok-kelompok. Dan setelah mampu mempersatukan kaum muslimin, maka Imam Mahdi menegakkan negara Islam dalam satu bendera. Imam Mahdi di kalangan penganut Syiah diyakini merupakan imam yang ke-12. Imam Mahdi sejatinya telah turun di tahun 356 Hijriah. Namun kaum Syiah percaya bahwa Allah menyembunyikan Imam Mahdi secara gaib dan akan memunculkannya pada saatnya nanti. Imam Mahdi akan mengibarkan panji-panji jihad fisabilillah dan memerdekakan negeri-negeri Islam yang dikuasai oleh kaum kafir. Imam Mahdi akan memimpin berbagai peperangan yang dimulai dari Jazirah Arab, kemudian berlanjut ke negeri Persia dan negeri Rum. Allah memberinya kemenangan. Rasulullah berpesan, jika kalian melihat Al-Mahdi, maka berbaiatlah dengannya, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Al-Mahdi didukung oleh Taifah Mansyuroh. Mereka adalah pasukan Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagaimana generasi awal umat Islam. Pasukan pembela Al-Mahdi ini disebut Asyabur Rayati Su'ud. Mereka memegang panji-panji hitam seperti bendera hitam yang dibawa pasukan Rasulullah. Dalam sebuah hadis disebutkan akan keluar suatu kaum dari arah timur. Mereka akan memudahkan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Dalam hadis lain disebutkan dari Khurasan akan keluar beberapa bendera hitam. Tak sesuatu pun bisa menahannya sampai akhirnya bendera-bendera itu ditegakkan di Baitul Maqdis. Asyabur Rayati Su'ud muncul saat kematian Raja Saudi yang kemudian dilanjutkan dengan pertikaian 3 putra khalifah untuk memperebutkan Ka'bah. Seorang analisis politik Timur Tengah, Tony Carter, menilai pemerintah Arab Saudi kini tengah berada dalam perpecahan. Sepeninggal Raja Fahd, kekuasaan Arab Saudi terpecah pada 4 orang pangeran. Dan setelah Raja Abdullah berkuasa, sebagian kekuasaan politik masih tetap dipegang oleh Pangeran Nayef, Pangeran Sultan, dan Pangeran Salman. Diperkirakan setelah Raja Abdullah wafat, perseteruan antara 3 pangeran Arab akan makin memuncak. Apakah skenario ini persis seperti sabda Rasulullah? Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu, mereka adalah putra khalifah. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka memerangi kamu dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelumnya. Maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Siapakah sesungguhnya kelompok pembela Al-Mahdi yang disebut Asyabur Rayati Su'ud ini? Ketika turun surat Muhammad ayat 38 yang mengabarkan bahwa bangsa Arab suatu saat akan berpaling dari Rasulullah. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Para sahabat saat itu bertanya kepada Rasulullah, jika kita berpaling, siapakah yang akan menggantikan tempat kita? Nabi meletakkan tangannya yang penuh berkah ke atas bahu Salman Al-Farisi dan bersabda, dia dan kaumnya yang akan menggantikanmu. Demi zat yang jiwa berada dalam genggamannya, jika agama ini bertaburan di Suraya, maka sebagian dari orang Persia akan mencarinya dan memegangnya.
Bangsa Persia kini tersebar selain di Iran, juga di Irak, Afghanistan, dan Pakistan. Dalam hadis lain, Rasulullah menyebutnya sebagai Bani Ishaq, keturunan Ish, putra Nabi Ishaq, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Merekalah yang akan menggantikan penduduk asli Madinah yang menjadi pendukung Al-Mahdi. Merekalah yang disebut oleh Nabi akan bertempur dengan bangsa Rum dalam peperangan yang dahsyat dan memenangkannya. Sebagian para ulama menilai kelompok Taliban di Afghanistan yang saat ini ditakuti oleh pasukan Amerika Serikat menjadi cikal bakal kelompok pendukung Al-Mahdi. Meskipun kaum muslim fundamentalis ini sering dirusak citranya oleh media barat, namun karakter dan kehidupan mereka dianggap lebih cocok sebagai kaum militan yang teguh menegakkan ajaran Islam secara utuh. Mereka juga memiliki keahlian tempur yang hebat sebagai bekal menjadi pasukan Al-Mahdi. Pandangan ini belum tentu benar, tapi belum tentu salah juga. Hanya Allah yang Maha Tahu siapakah sesungguhnya kaum yang paling berhak menjadi pembela Al-Mahdi. Wallahu a'lam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi salah satu tanda besar makin dekatnya kiamat. Ada sekitar 33 hadis sahih, bahkan sebagian ahli hadis mengatakan jumlahnya sekitar 90 hadis tentang kedatangan Nabi Isa pada akhir zaman. Dalam sebuah hadis, Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus. Dalam hadis lain disebutkan, ia mengenakan 2 potong baju yang dicelup Ja'faron dan Waros dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya akan menetes. Jika dia mengangkatnya, turunlah air seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya, kecuali dia pasti mati dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya. Saat turun, Nabi Isa ikut mendirikan salat bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi kemudian berkata, "Majulah wahai Rasulullah, jadilah imam." Nabi Isa menjawab, "Tidak di antara kalian ada pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini." Nabi Isa turun ke bumi tidak membawa syariat baru, tapi melanjutkan syariat Nabi Muhammad untuk menegakkan agama tauhid dan meluruskan kaumnya yang menyembahnya sebagai Tuhan. Nabi Isa bersama pasukan Al-Mahdi berhasil menaklukkan Roma, kemudian membunuh babi dan memecah salib. Sejak itulah umat Nasrani berbondong-bondong memeluk agama Islam, kecuali kaum Yahudi. Pasukan Islam di bawah kepemimpinan Al-Mahdi dan Nabi Isa kemudian memerangi bangsa Yahudi. Inilah tanda-tanda kiamat yang paling besar, sebagaimana sabda Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi, sampai-sampai Yahudi berlindung di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon tadi akan berbicara, "Wahai orang Islam, hai hamba Allah, di belakangku ada orang-orang Yahudi. Kemarilah, bunuhlah ia, kecuali pohon Gorkot, sebab ia itu sungguh pohonnya Yahudi." Bangsa Yahudi dipimpin Dajjal akan melakukan perlawanan. Inilah perang terbesar pada akhir zaman. Dajjal bersama pasukan Yahudi akhirnya berhasil dikalahkan. Dalam sebuah riwayat, saat Dajjal melarikan diri, dihadang oleh Nabi Isa alaihissalam. Badannya mendadak meleleh seperti lilin terkena api. Maka musnahlah Dajjal yang hidup di muka bumi lebih dari 4.000 tahun. Setelah itu, dunia akan diliputi keamanan dan kedamaian. Nabi Isa akan hidup di bumi selama 24 tahun menegakkan keadilan dan kedamaian. Dalam hadis lain disebut selama 40 tahun. Nabi Isa kemudian wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah. Saat ini, makam untuk Nabi Isa yang berada di Masjid Nabawi sudah disiapkan untuk menyambut Nabiullah ini. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini merupakan tanda yang jelas datangnya hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar adalah tanda bagi hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus.
Turunnya Nabi Isa, juga kedatangan Al-Mahdi untuk menumpas Dajjal merupakan tanda-tanda akhir zaman yang wajib kita percayai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam 3 serial kiamat. Mudah-mudahan kisah kiamat dan tanda-tandanya makin menambah keimanan kita untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Hasanah yang akan menyajikan berbagai tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When Umar ibn Khattab radiallahu anhu was passing away, a man came into the gathering of Umar ibn Khattab and he started praising Umar radiallahu anhu. He said, "O Amir al-Mu'mineen, you are great. O Amir al-Mu'mineen, you did this and you did that." And Umar radiallahu anhu said, "Tell me, will you bear testimony to this on the day of judgment?" And then Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu came in. And Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu came into the gathering. And Abdullah ibn Abbas and Umar radiallahu anhu was crying. And Umar was saying, "By Allah, if I could leave this dunya, that nothing is against me and nothing is for me, I would be happy." After all Umar had achieved, Umar is saying, if I left this dunya, nothing for me and nothing against me, I would be happy. And Abdullah ibn Abbas entered the room and Umar was crying. And Abdullah ibn Abbas said, "O Amir al-Mu'mineen, the Prophet sallallahu alaihi wasallam left this dunya and he was happy with you. No two Muslims differed regarding your caliphate. Everybody was happy with your caliphate." And Umar radiallahu anhu said, "I know that, but it is this matter which concerns me, this caliphate, this matter which concerns me." And then he said, "Oh Abdullah," he said, "make me sit up." And they made him sit up. And then he touched Abdullah on the shoulder and he said, "Oh Abdullah, will you bear testimony for me on the day of judgment?" And Abdullah said, "I will bear testimony for you on the day of judgment." And then Umar was lying in the lap of his son Abdullah ibn Umar. And he told Abdullah ibn Umar, he said, "Place my cheek on the ground." And Abdullah ibn Umar radiallahu anhu said, "Why, O my father? Why, O my father?" And he was kissing the forehead of Umar and he placed his cheek on the ground. He said, "Because if Umar is destined for Jannah, then the pillows of Jannah are softer than your thighs. And if Umar is destined for Jahannam, then you don't want a Jahannami on your thigh." Then Umar radiallahu anhu told the family, he said, "Be moderate in my coffin, in my shrouds. Because if Allah has Jannah destined for me, then Allah will give me better than this. And if Allah has Jahannam destined for me, then Allah will strip me of these." And then he said, "Be moderate in my grave, in digging my grave. Because if Allah has Jannah destined for me, then He will expand my grave. And if Allah has Jahannam destined for me, then even that grave will squeeze." And then he said to Abdullah, he said, "Abdullah, go and ask Aisha radiallahu anha, will she allow me to be buried next to the Messenger of Allah and Abu Bakr radiallahu anhu?" And Abdullah radiallahu anhu went and he knocked on the door and he entered the house, and Aisha radiallahu anha was crying. And he said to her, "Give her salam, but don't say salam from Amirul Mu'mineen, because today the Muslims don't have Amirul Mu'mineen."
And then he asked Aisha, he said, Umar, request, would you allow him to be buried next to the Messenger of Allah, Abu Bakr? And Aisha radiallahu anha said, I had reserved that place for myself because one was my husband and the other one was my father. But I give it to Umar. And the narrations mention when Abdullah was coming, Umar was lying down and he said, make me sit up. And they made him sit up. And he entered the room and he said, oh my father, your wish has been granted. And Umar said, I had no greater wish than that. And then Umar radiallahu anhu said, when I die and you are taking me to be buried, ask Aisha again, because maybe because of my status she felt compelled to give me that place. Ask her again, and if she agrees, then bury me there. Otherwise, bury me in the graveyard of the Muslims. And Umar radiallahu anhu passed away. He was taken, he was buried next to Abu Bakr and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he said, a man dies from the earth and buried in the earth that he was created from. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that between my rawdah and my pulpit is a rawdatun min riyad al-jannah, is a portion from the portions of Jannah. If a man is buried in the place from the land that he is taken and created from, that means Abu Bakr, Umar and the Prophet sallallahu alaihi wasallam were created from the clay of Jannah. They were created by the clay of Jannah. Sepertinya dingin sekali malam ini ya. Aku heran padamu, Umar. Kenapa engkau mengorbankan waktu istirahatmu hanya untuk berkeliling desa? Padahal tugas ini bisa dilakukan oleh anak buahmu sendiri, kan? Dan engkau tinggal menerima laporannya saja. Kau tidak salah, Aslam. Tapi aku ingin melihat langsung kondisi rakyatku. Sekaligus memastikan bahwa laporan yang kuterima itu benar. Subhanallah. Semoga Allah merahmatimu selalu, wahai Amirul Mukminin. Begitu juga denganmu, Aslam. Amin. Sabar ya nak, sebentar lagi. Dengarlah suara airnya. Ini tandanya sudah akan matang. Sabar ya sayang.
Ibu masaknya kenapa lama? Sebentar ya, Ibu cicipi dulu. Aku tidak sanggup lagi, Mas. Aku lapar. Sudah. Sepertinya masih kurang matang. Bagaimana kalau kalian tunggu di tempat tidur saja? Nanti kalau sudah matang, Ibu akan memberitahu kalian, ya? Baiklah, Bu. Tapi benar ya, Bu. Ayo, Dek. Kita tunggu di sini ya. Ya Allah, kasihanilah kami. Lepaskanlah kami dari kemiskinan ini, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kami orang yang dalam perjalanan. Bolehkah kami singgah sebentar? Di luar udaranya sangat dingin. Sebentar. Siapakah tuan berdua? Ada perlu apa? Wahai ibu, tolonglah kami. Izinkan kami beristirahat sejenak. Kami sangat kedinginan. Tolonglah. Baiklah, silahkan masuk. Tapi maaf, saya sedang sibuk sehingga tidak bisa melayani kalian. Kalau kalian ingin sekedar istirahat sebentar, silahkan di sini. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Tadi kami mendengar anak-anakmu menangis. Benar. Apa gerangan yang menyebabkan mereka menangis, Bu? Mereka merengek minta makan. Lalu apakah mereka sudah mendapatkannya? Belum. Bukankah kau sudah memasak? Apakah makanan itu belum matang? Iya, dan tidak akan pernah matang. Tidak akan pernah matang. Memangnya apa yang sedang kau masak, Ibu? Lihatlah sendiri. Kenapa engkau memasak batu, Ibu? Ini kulakukan untuk menenangkan anak-anak yang mengira aku sedang memasak makanan. Dan mereka mau menunggu sampai mengantuk dan tertidur. Ini semua gara-gara Umar. Sebagai pemimpin, tidak seharusnya dia seperti ini. Tapi, biar Allah yang mengadili antara aku dan Umar. Mengapa bisa begitu, wahai ibu? Memangnya ada apa dengan Umar? Pasti dia sedang bersantai-santai di rumahnya. Sementara sedikit pun ia tidak pernah memperhatikan orang-orang miskin seperti kami. Ya Allah, apa yang telah kuperbuat? Aku telah menzalimi rakyat yang menjadi tanggunganku sendiri. Ibu, mana makanannya? Ibu, aku lapar. Ibu. Ibu. Aku lapar. Astaghfirullahaladzim. Mungkinkah
Masih banyak lagi orang-orang yang kelaparan di luar sana. Sementara aku tidak mengetahuinya. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Berilah aku kekuatan untuk dapat memimpin negeri ini dengan amanah. Hei ibu, jangan bicara sembarangan ya. Ibu tahu tidak? Baiklah Ibu, kami mohon pamit dulu. Terima kasih atas kebaikan Ibu. Semoga Allah membalasnya. Aslam, mari kita pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh. Lancang sekali ibu itu. Dia tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Tunggu, wahai Umar.